Masalahnya istiqomah gak dalam diri ini. Dan istiqomah itu hanya terjadi kalau orang punya visi, punya tujuan. Makanya di awal-awal ini slogan wali, cuma dibaca orang awam hari ini. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, itu kan diambil dari Quran, diambil dari hadis. Ya. Istiqomah. Jadi musuh kita itu diri kita sendiri. Orang lain itu gak ngaruh, mau orang hujat, mau orang puji, itu gak ada masalah. Masalahnya istiqomah gak dalam diri ini. Dan istiqomah itu hanya terjadi kalau orang punya visi, punya tujuan. Makanya di awal-awal ini slogan wali, cuma dibaca orang awam hari ini. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, itu kan diambil dari Quran, diambil dari hadis. Ya. Di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan mereka hanya menginginkan wajah Allah, ridha Allah, ya, rahmat Allah. Di hadis juga ada Allahumma inni as'aluka ridhak, ya. Ya Allah, kami hanya memohon kepada Engkau ridhamu. Maka muncullah kalimat itu, ilahi anta maqsudi, ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Jadi kalau tujuan kita Allah, Allah itu baqa, kekal atau fana, akan rusak, lebur, fana atau tidak. Allahnya berubah gak? Maka yang boleh berubah itu strategi kita, gaya kita boleh berubah, tapi sikap kita kepada Allah gak boleh berubah. Kemantapan kita bertuhan itu gak boleh berubah. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu, dunia itu main-main. Jadi yayasan, tempat, nih joglo nih dunia ini. Tapi ketika dipakai aktivitasnya ngaji, berilmu, taklim, dia jadi aktivitas akhirat. Punya mobil itu dunia, tapi kalau diajak pergi ngaji, dia jadi kendaraan ke akhirat. Duit itu dunia, tapi kalau dijadikan alat untuk berjuang, dia menjadi kendaraan kepada Allah. Apalagi media segala macam, kalimatnya kan jelas, Bang Dik, intan surullah yatsurkum, jika engkau menolong Allah, Allah pasti tolong kamu. Pertanyaan, Allah perlu dibantu gak? Allah perlu bantuan gak? Kalau Allah perlu dibantu, dia bukan Tuhan. Maka intan surullah, jika engkau menolong Allah, itu bukan Allah. Maksudnya, jika engkau memenangkan porsi Tuhan dalam dirimu, barulah Allah akan mengutamakanmu. Jika engkau telah mengambil tugas dari Allah, baru Allah kasih fasilitasmu. Kalau pejabat, jadi pejabat, ada kendaraan dinasnya gak? Ada rumah dinasnya, ada gaji, ada tunjangannya. Tenang. Masa raja diraja Allah subhanahu wa ta'ala, kita abdikan diri membicarakannya, menyebarkan tentang dia, masa gak ada fasilitas dari dia? Tapi apa perbedaannya? Orang yang hubbud dunya, cinta dunia, dia kejar fasilitas dan tunjangan. Makanya orang-orang kayak Bang Dik ini bahaya. Honornya kurang dikit, kecewa dia. Ya semoga Bang Dik gak begitu. Jangan begitu ya. Kurang dikit ya maklum, yang undang cuma majelis pengajian, pengen dibayar sekian puluh juta, kan lucu. Santai Bang Dik. Rasulullah SAW itu ada yang gaji gak? Tapi kan Allah kasih fasilitas. Maka Nabi punya kendaraan banyak, kendaraannya banyak, rumahnya banyak, plus isi rumahnya banyak, dan semuanya banyak. Tapi tadinya berapa orang Bang Dik yang berjuang sama Rasulullah SAW? Cuma berapa orang? Ya gak banyak kok.
Ya semoga kita termasuk yang tidak banyak itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Gak penting jumlah, yang penting itu rasa bertuhan itu banyak di kolbu, walaupun orangnya cuma berapa orang. Yang berjuang bersama Rasulullah SAW selama di Mekah itu gak nyampe 70 orang. 40 aja sulit hitungnya. Apalagi ini bulan Rajab baru lewat ya, masuk Syaban. Kejadian Isra Mi'raj itu pecah lagi sahabat yang tadinya sudah dekat dengan Rasulullah, banyak lagi yang keluar. Wah, gak masuk akal nih gitu. Gak masuk akal, masa Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Tidak percaya mereka. Nah, dalam hal ini akan terjadi maju mundur itu bukan pada orang yang mengemban tugas, tapi orang yang ngikutinnya. Jadi antum kalau ngabdi kepada seorang ulama, wali Allah, jangan merasa bantu dia. Dia nggak perlu bantuan ente kok. Ya, dia sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu justru sedang membantu diri kita. Lewat apa? Lewat wasilah beliau, wasilah Rasulullah dan pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.